Nanti jam 2 kita mau ada meeting bersama Pak Korwil ya. Mohon hadir semuanya. Jangan ada yang absen kalau bisa. Jangan ada yang bolos. Oke. Nah, sekarang yang nomor 3 kemarin, it is implied in the passage that apa jawabannya? The leaves of only California redwood turn brown in the autumn. Yang A ini aja daun-daun hanya apa? Hanya California redwood saja yang berubah menjadi brown itu apa? Coklat ya. In the autumn, di musim gugur. Jadi yang A ini hanya si California redwoodnya aja. Yang B daunnya hanya giant sequoia-nya aja. Terus yang C itu kedua daun dari kedua jenis tanaman yang ada di bacaan di atas itu berubah menjadi coklat di musim winter itu apa? Musim dingin. Ya. Kalau summer musim panas. Jadi winter di Saudi juga ada winter. Winter itu musim dingin. Atau musim, bisa dibilang ya musim dingin itu ada salju. Nah, yang jawaban D, the leaves of neither type. Neither artinya tidak keduanya. Tidak keduanya itu berubah menjadi apa? Brown itu menjadi coklat. Jadi artinya apa maksudnya menjadi coklat itu berarti si itu daunnya itu kayak ya berubah. Asal daun kan warnanya hijau. Kalau daun dari hijau jadi coklat berarti kan seolah-olah daun itu mau jatuh, mau gugur gitu. Nah di sini sebenarnya ada implied, ada yang tersirat. Di sini yang tersirat, kata-kata tersiratnya ada both evergreen. Nah, evergreen itu artinya apa? Jadi evergreen itu artinya adalah dia selalu hijau gitu. Evergreen. Udah dari kata itu aja. Kalau nggak percaya kita cek nih ya. Evergreen. Evergreen ini nih evergreen. Green. Evergreen itu hijau abadi atau hijau sepanjang tahun, artinya dia nggak akan berubah warnanya jadi brown gitu ya. Nah kalau gitu jawabannya yang tepat mana? Halo? Kenapa nggak ada suaranya? Neng siapa tuh, Neng Aan? Dengar ada nggak suara saya? Halo? Neng Aan kayaknya di mute itu suaranya nggak keluar, nggak kedengeran ke saya. Coba yang lain suaranya ada nggak? Iya nih. Oke ya, kalau gitu langsung aja. Itu kayaknya Neng Aan di mute itu, coba cek. Nah ini jadi jawabannya yang mana? Yang nomor 3 ini adalah jawabannya yang dari kata both evergreen, jadi hijau sepanjang tahun. Hijau sepanjang tahun itu jawabannya apa? Coba yang lain dijawab, bisa jawab nggak suaranya? Oke, mau jawab pakai private, bisa pakai chat, bisa. Jawabannya memang benar, jawabannya adalah oke. Ya, jadi artinya buat evergreen. Nah, ini evergreen ini artinya dia hijau selamanya atau sepanjang tahun gitu. Jadi jawaban yang lain, mana coba suara yang lain? Bisa nggak keluarin? Ya, jawabannya D. Yang lain juga sama. Sama-sama nggak ada suaranya ini. Oke, nah
Kalau gitu sekarang nah it can be inferred gitu ya. Nah, berikutnya dari bacaan tentang berikutnya nomor 4 ini tentang Sierra Nevada. Di sini ada mungkin yang lain belum masuk kemarin ya, saya ulangi aja sekilas gitu. Jadi yang nomor 4 ini jawabannya adalah dia menanyakan tentang Sierra Nevada. Oke, yang nomor 4 ini, yang nomor 4 ini ya. Jadi kita menanyakan tentang dari bacaan tersebut dapat apa namanya dapat tersirat gitu bahwa Sierra Nevada ini apa kita lihat dari slope nih ada kata slope. Slope ini artinya lereng atau kemiringan. Yang ada kemiringan atau lereng biasanya adalah pegunungan, berarti a mountain gitu ya. Jawabannya D. Yang nomor 5, which of the following is implied in the passage? Nah, ini yang tersirat dari bacaannya adalah jawabannya yang ada dua jenis ini ya, ada dua jenis tanaman, California redwood sama Sequoia giganteum gitu ya. Dari ininya aja, dari namanya udah kelihatan kalau Sequoia ini giant. Berarti giant lebih besar daripada California redwood. Udah aja berarti jawabannya yang B. Karena kalau gitu California redwood tidak sebesar giant Sequoia. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan aja sekarang. Nah, sekarang yang berikutnya ya. Oke, ini tentang apa nih? Yang berikutnya itu adalah tentang permainan monopoli. Nah, monopoli gitu ya. Sebentar ini buat yang nggak masuk dulu. Ya. Oke, nggak apa-apa ya, kita lanjut ya. Oh. Oke ya, kita lanjut. Nah, sekarang tadi ini ya yang halaman. Sekarang halaman berapa? Halaman ke-7, sorry. Sorry, bukan halaman 6, saya salah kirim tulisannya. Nah, ini oke. Sekarang tentang ini monopoli, nih permainan monopoli. Oke. Probably the most jawabannya apa nih? Yang nomor 6. The French version of Monopoly might possibly include a piece of property entitled with what? Jadi versi Prancis dari permainan monopoli ini kemungkinan itu mencakup gitu ya sebuah properti yang bernama apa. Dari mana jawabannya? Kita lihat dari bagian jadi monopoli ini apa? Ini kayak ada yang pernah main monopoli nggak? Monopoli, tahu nggak permainan monopoli? Permainan yang ya kayak itu dadu gitu, main pakai dadu. Jadi di sini nih ada probably the most recognized board game around the world is the game of Monopoly. Mungkin gitu ya. Permainan yang paling dikenal di sepanjang di seluruh dunia adalah permainan Monopoly. In this game, di permainan ini, players fight for wealth. Para pemain itu berusaha untuk mendapatkan kekayaan gitu ya, by buying, selling, and renting properties. Dengan cara buying, membeli, selling, menjual, dan renting. Renting itu apa?
menyewakan properties gitu ya, bangunan-bangunan atau apa gitu. The key to success in this game is in addition to a bit luck is for a player to acquire monopolies on cluster of properties in order to force opponents to pay exorbitant rents and fees. Jadi uh, kunci sukses dalam permainan ini gitu ya, selain juga karena ada faktor keberuntungan, in addition to a bit of luck gitu ya, selain ada faktor keberuntungan, is for a player to acquire monopolies. Jadi untuk seorang pemain itu harus bisa monopoli dari sekelompok dari properti yang ada di permainan tersebut untuk to force opponent untuk memaksa, untuk mengajak, untuk membuat gitu, para lawannya to pay exorbitant rents and fees untuk membayar sewa dan biaya yang terlalu tinggi, gitu, yang cukup tinggi. Jadi bisa menang kalau gitu ya. Namanya juga monopoli. Nah di sini kira-kira apa saja permainan apa dibagi di Prancis, bagi Prancis version itu versi Prancis dari monopoli ini, kira-kira ada permainan apa aja di ada properti apa saja kira-kira. Di sini kita lihat nih, although the game is not published in the language in the country's language and version with foreign location and place names appropriate to the target language adorning its board, the beginnings of the game were considerably more humble. Ya. The game was invented, langsung di sini, permainannya ditemukan tahun 1933 oleh Charles Darrow during the height of the Great Depressions. Jadi sepanjang atau selama puncak dari depresi yang sangat besar gitu ya, lagi depresi banget waktu itu. Darrow, who live in Germantown. Nah, Darrow waktu itu tinggal di Germantown, Pennsylvania, who was himself unemployed during those difficult financial times. Juga waktu itu dia sendiri tidak bekerja, nganggur gitu ya, during those difficult financial times, selama waktu kesulitan keuangan pada saat itu. Kayak sekarang mungkin lagi wabah gitu ya, jadi banyak yang nganggur gitu, kayak gitulah kira-kira. Nah, jadi he said the original game not as might be expected in his hometown of Germantown, but in Atlantic City, New Jersey. Jadi dia waktu itu mengatur permainannya itu, permainan original itu tidak seperti digambarkan di hometown-nya, di desa kelahirannya di Germantown, tapi di Atlantic City, New Jersey. Sebuah tempat, the site of numerous pre-depression vacations, where he walked along the boardwalk and visited Park Place. Jadi New Jersey inilah sebuah tempat dengan berbagai macam pre-depression vacation, jadi liburan tanpa ada depresi gitu ya. Where he walk along the boardwalk, di mana kita bisa berjalan sepanjang hamparan luas, and visited Park Place, dan dia bisa mengunjungi tempat taman-taman gitu. Dari sampai situ aja dulu. Kita lihat di sini berarti monopoli ini dalam bahasa Prancis dia bisa dalam kira-kira jadi maksudnya pertanyaan ini nggak perlu jawab itu sih, nggak perlu baca dulu juga bisa jawab harusnya. Jadi pertanyaannya itu dalam versi bahasa Prancis gitu ya. The French version of Monopoly might possibly include a piece of property. Jadi di versi Prancis dari permainan Monopoly ini kira-kira mungkin bisa mencakup properti apa yang ada di Prancis. Kan si permainan Monopoly ini dia menyewakan atau menjual atau membeli bangunan-bangunan atau gedung-gedung gitu ya, yang ada di daerah, di sebuah negara. Kalau permainan monopolinya ini ada di negara Prancis, kira-kira yang dijual atau yang disewa atau yang dibeli, kira-kira bangunannya apa, propertinya? Yuk jawab. Boleh jawab lewat chat juga. Ada yang mau jawab? Oke, jawabannya adalah kayaknya suaranya pada nggak mau bersuara nih. Halo.
Jawabannya apa? Jawabannya adalah Eiffel Tower gitu ya. Oke, Menara Eiffel. Kenapa Menara Eiffel? Karena kan seperti saya bilang tadi, permainan monopoli ini ada di semua negara, gitu ya. Permainan monopoli ini ada di semua negara. Nah, kalau negaranya ada di Prancis, berarti kira-kira properti atau bangunan atau gedung yang disewakan, yang dijual atau dibeli itu adalah Menara Eiffel. Menara Eiffel, the Eiffel Tower, jadi di Prancis. Oke, nomor 7 ya. Sekarang it is implied that Darrow selected Atlantic City as the setting for monopoly because what? Jadi ini tersirat juga bahwa Darrow ini memilih gitu ya Atlantic City, kota Atlantik sebagai setting gitu, sebagai setting latar tempat untuk monopoli gitu ya. Kan latar tuh ada latar waktu, latar tempat ya di bahasa tuh. Jadi keterangan waktunya tempat membuat monopolinya ini dia dibilang di Atlantic City. Kenapa Atlantic City? Nah, Atlantic City ada di mana tadi? Atlantic City ada di sini tadi ya. Nah, Atlantic City, New Jersey, itu the site gitu ya of numerous pre-depression vacation dan seterusnya gitu ya. Jadi kayak tempat-tempat yang indah aja. It brought back good memories. Jadi bagus tempatnya gitu, mengembalikan memori-memori yang bagus, yang indah. Oke, yang nomor 8, Parker Brothers is probably what? Jadi nomor 8 nih, Parker bersaudara, saudara-saudara Parker bersaudara, kira-kira siapa? Di mana kata Parker Brothers ada di sini nih. Jadi Darrow made the first, di kalimat terakhir, Darrow made the first games by hand and sold them locally until Parker Brothers purchased the rights to monopoly in 1935 and took the first step toward the mass production of today. Jadi Darrow ini membuat permainan pertama dengan tangan gitu ya, dan sold them. Ingat ya, kita tugas salah satu kita fungsi belajar seperti ini menambah kosakata juga kan. Jadi Darrow made the first games. Darrow membuat permainan yang pertama by hand dengan tangan and sold them, dan menjual permainan tersebut locally, secara lokal, until hingga Parker bersaudara purchase the right to monopoly in 1935. Purchasing membeli, the rights hak to monopoly terhadap monopoli tahun 1935, and took the first steps and mengambil langkah-langkah pertama toward the mass production of today, hingga produksi massa saat ini gitu. Jadi Parker Brothers ini yang membeli hak monopolinya dan dia menjual atau membuat produksi massa. Sehingga sekarang kalau gitu ya dia production company, manufacturing company ya, perusahaan pembuat game. Jawabannya B. Oke, sampai sini ada yang mau menambahkan? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan aja dulu, gak apa-apa. Ya, yang nomor 8, berikutnya adalah ini tentang transisi. Pertanyaan tentang transisi. Pertanyaan ini biasanya memang ini jarang ditanyakan di UTBK, tapi di TOEFL ditanyakan gitu ya. Saya hanya akan membahas dengan sekilas 1 atau 2 menit atau 3 menit atau 5 menit gitu maksimal. Buat tambahan aja. Tidak perlu diperdalam, nggak apa-apa. Tapi ini bagus untuk mempelajari koherensi. Jadi kan kalau kita lagi bahas bacaan, itu kan kita belajar tentang koherensi ya. Yang halaman 8. Oke, berikutnya. Nah, jadi pertanyaan transisi ini kayaknya kita menjawab ada preceding. Preceding itu artinya paragraf sebelum gitu ya. Jadi
ada preceding, ada following. Jadi kalau kita menanyakan the paragraph preceding this passage, artinya dia menanyakan paragraf sebelum bacaan ini. Kira-kira dia mendiskusikan tentang apa gitu. Nah, di sini kita hanya perlu melihat dari kalimat pertamanya aja. Di sini kan yang ditanyakan, yang dibahas another myth of the ocean, gitu ya. Mitos lain dari ocean, dari samudra. Kalau gitu, kalau dia membahas di paragraf ini tentang mitos lain tentang ocean, tentang samudra, berarti paragraf sebelumnya dia membahas tentang berbagai jenis mitos, gitu, atau berbagai jenis cerita tradisional dari laut. Jawabannya yang C. Gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, kalau di sini misalnya ditanyakan, kalau ini paragraf following, kalau tadi preceding, sekarang following. Ya. Kalau following berarti kalimat berikutnya. Bukan kalimat di sini, paragraf gitu ya. Following, berarti paragraf berikutnya. Gitu ya. The topic of the paragraph following the passage. Jadi, topik dari paragraf ini kira-kira menanyakan tentang, atau menjelaskan tentang the topic of the paragraph following the passage. Jadi, topik dari paragraf berikutnya dari bacaan ini. Berarti setelah, ini kan ada 2 paragraf, paragraf 1, paragraf 2. Kalau ditanyakan paragraf berikutnya tentang apa, berarti kita cukup baca kalimat yang terakhir aja dari paragraf yang terakhir. Yang ini. Gitu. Nah, berarti kita cek di sini ada all the treasures located there. Semua harta karun yang terletak di sana. Berarti setelah kata ini, kira-kira paragraf berikutnya bahas apa? Tentang valuable items located at the bottom of the ocean. Jadi barang-barang berharga yang terletak di bagian dasar samudra, gitu ya. Yang paling berkaitan dengan kalimat terakhir dari paragraf terakhir. Itulah yang dimaksud dengan pertanyaan following. Jadi paragraf berikutnya, jadi the topik dari paragraf berikutnya kira-kira apa gitu. Itu ya. Paham nggak maksud pertanyaannya? Nah, di halaman 10 ini jadi kita menanyakan the preceding, jadi tentang transisi, pertanyaan transisi ya. Oke, contoh langsung aja. Jadi kalau menjawab, kita cuma perlu menjawab mencari first line sama last line. First line kalau preceding, kalau paragraf sebelum, last line kalau paragraf setelah. Contoh di sini, nomor 1, the paragraph preceding this passage must probably discuss apa? Paragraf preceding. Preceding itu apa? Preceding itu adalah sebelum, gitu ya. Jadi sebentar. Halaman 10 belum saya kirim ke grup dulu ya. Nah, sekarang yang halaman 10 ya. Jadi paragraf nomor 1, paragraf preceding this passage must probably discuss. Jadi paragraf sebelum bacaan ini kira-kira mendiskusikan apa. Kita cek aja kalimat pertama dari paragraf ini. Jadi another program instrumental in the popularization of science was Cosmos. Jadi program lain yang instrumental gitu ya dalam upaya untuk mempopulerkan sains adalah Cosmos. Berarti another program. Kira-kira jawabannya apa? Jawabannya adalah a different scientific television series. Jadi paragraf sebelum paragraf ini pasti dia menjelaskan program televisi ilmiah yang lain gitu. Karena di paragraf ini dia membacakan program lain yang instrumental gitu ya, yang bersifat instrumental dalam mempopularisasikan ilmu pengetahuan adalah kosmos. Jadi bahas tentang kosmos aja di paragraf ini tuh. Nah, paragraf sebelumnya pasti bukan kosmos tapi a different
series itu program televisi yang berbeda. Oke. Yang nomor 2, jadi di sini paragraf following. Nah, kalau ini sekarang setelah paragraf ini kira-kira bahas apa gitu ya. Most likely contains information on what. Kita cek kalimat terakhir, the principal writer. Cek di sini. The principal writer and narrator of the program was Carl Sagan. Jadi ini bahas tentang penulis atau pengarang dari programnya adalah Carl Sagan. Siapa ini? Carl Sagan. Dia adalah seorang astronomer yang terkenal, cukup ternama. A noted astronomer and Pulitzer Prize winning author. Jadi seorang pengarang juga. Kalau gitu pasti dia bahas tentang Carl Sagan. Astronomer Carl Sagan, jawabannya yang C. Jadi kira-kira supaya nyambung gitu. Ini kan kalau dalam bacaan ini memang ini soalnya nggak dibahas, mungkin nanti kemungkinan besar nggak ditanyakan di UTBK atau mungkin juga ditanyakan, nggak tahu juga. Tapi dari tahun ke tahun memang nggak ada juga pertanyaan, ada cuma di TOEFL aja. Nah tapi penting juga kita belajar gini untuk membuat koherensi gitu. Jadi satu paragraf ke paragraf lain itu kan ada kaitannya gitu, ada kesinambungannya. Nah pertanyaan transisi ini begitu tujuannya. Ya. Jadi kalau menjawab pertanyaan following, berarti paragraf berikutnya kita cek kalimat terakhir. Kalau menanyakan preceding sebelumnya, berarti kita cek kalimat pertama dari paragraf tersebut. Oke, saya kira ini sudah cukup. Kita lanjut ke berikutnya. Contoh aja ya, contoh lagi. Nah, di sini soal berikutnya masih tentang preceding dan following. Jadi di paragraf preceding this passage, kalau gitu paragraf yang sebelum dari bacaan ini, gitu ya. Paragraf yang mendahului atau paragraf yang mendahului bacaan dua paragraf ini atau sebelumnya gitu ya, atau paragraf yang sebelum paragraf ini, kedua paragraf ini berarti kita cek dari kalimat pertama dari paragraf yang pertama, gitu. Di sini dia bilang when a strong earthquake occurs on the ocean floor rather than on land, gitu. Ketika sebuah gempa bumi yang kuat terjadi di ocean floor, gitu, di dasar samudra daripada di on land, daripada di tanah, dari daratan maksudnya. A tremendous force is exerted on seawater and one or more large destructive waves called tsunamis can be formed. Nah, ketika gempa bumi terjadi di dasar samudra daripada di daratan gitu, maka nanti sebuah gaya yang sangat besar itu akan dikeluarkan pada air laut sehingga menyebabkan satu atau lebih dari gelombang yang rusak, dinamakan gelombang tsunami, itu akan terbentuk. Gitu. Itu kalimat pertama, paragraf pertama. Kira-kira apa paragraf sebelum paragraf ini? Dia pasti menjelaskan. Baru ada suaranya nih. Kenapa nggak dari tadi? Jawabannya ya C, betul sekali. Gitu ya. Jawabannya kurang tepat. Tsunami in various parts of the world. Tsunami di beberapa tempat, di berbagai macam tempat di dunia, di belahan dunia, kurang tepat. Yang B, negatif efek negatif dari tsunami juga kurang tepat. Yang D, efek of tides of tsunami. Efek tidak. Tides itu apa? Saya lupa. Tides. Tides itu adalah pasang surut, gitu. Efek pasang surut terhadap tsunami juga bukan tepat, gitu ya, kurang tepat. Pasti jawabannya C. Kenapa? Karena tadi membahas tentang ketika sebuah gempa bumi yang kuat terjadi di dasar samudra daripada di daratan. Kalau gitu pasti sebelumnya tentang land-based earthquakes, jadi maksud saya gempa bumi yang berbasis yang ada di daratan, gitu ya. Oke, jadi paragraf sebelumnya tuh di sini pasti paragraf tsunami yang gempa bumi yang ada di daratan, gitu kan? Gempa
di daratan. Nah, di sini bahasnya gempa yang di dasar laut. Kayak gitu. Ya, jadi jawabannya yang C. Betul sekali. Nah, yang nomor 4, which of the following is most likely the topic of the following? Kalau ini berarti topik dari paragraf berikutnya. Kira-kira nih paragraf berikutnya di sini apa? Gitu ya. Kalau preceding di sini sebelumnya. Nah, kalau following di sini setelah paragraf yang terakhir. Kita cek aja kalimat yang terakhir. When the tsunami reach a shallow coastal water, it can reach a height of 100 feet or 30 meters or more and can cause tremendous flooding and damage to coastal areas. Kira-kira apa? Ketika sebuah tsunami melewat atau sampai di wilayah perairan coastal, perairan, saya lupa coastal ini apa? Pantai, pesisir, gitu. Di pesisir pantai udah mau nyampe ke daratan gitu. Ketika tsunami sampai di pesisir daratan, sampai di pesisir pantai, perairan pantai, it can reach a height of 100 feet. Nah, tsunami bisa nyampe ketinggian 100 kaki atau 30 meter, bayangin. Wah, 30 meter. Berapa tuh? Tingginya banget. Or more atau bahkan lebih gitu. And can cause tremendous flooding, dan dapat menyebabkan banjir yang besar gitu, banjir bandang, and damage to coastal areas, dan juga merusak wilayah pantai gitu. Kalau gitu kira-kira jawabannya apa? A. Yang A, penyebab dari tsunami, bukan. Destructive effect of tsunami jawabannya ya. Efek-efek rusak ini kan membahas and can cause nih tremendous flooding and damage to coastal areas. Kalimat terakhir ini jadi cari aja yang mendekati kata-kata ini. Kalau yang A nggak nyambung, penyebab tsunami. Yang C, perbedaan antara tsunami dan gelombang pasang surut. Tidak distance covered by tsunami, jarak yang ditempuh oleh tsunami. Gitu. Ini ada sih disebutin di kalimat-kalimat sebelumnya, tapi nggak seperti saya bilang tadi, kita cuma mencari kata-kata yang mirip gitu dengan kalimat terakhir. Di sini kalimat terakhirnya ini tremendous flooding and damage to coastal areas gitu. Banjir yang cukup besar dan banjir besar dan kerusakan terhadap wilayah pantai. Kalau gitu pasti paragraf setelah ini tuh dia menjelaskan destructive effect. Efek merusak dari tsunami on the coast, di daerah pantai. Coastal areas ada di sini. Supaya paragrafnya ini coherence gitu. Harus ada transisi dari satu paragraf ke paragraf lain. Gitu ya. Itu baru tulisan yang baik, yang bagus, yang berkualitas. Berikutnya, masih ada ini orang-orang? Oke, nah sekarang lanjut aja ya. Di sini paragraf preceding the passage most probably discuss tentang apa? Jadi paragraf preceding. Oh, sebentar ya, sebelum saya share ke grup ya. 12. Sejauh ini penjelasan saya ada yang mau ditanyakan nggak? Atau mau didiskusikan? Cukup. Kalau cukup lanjut aja ya. Oke, sekarang yang nomor 5 ini jadi paragraf preceding. Preceding itu apa? Tadi? Paragraf sebelumnya. Berarti di sini di atas. Gitu ya. Kalau setelahnya di mana? Di sini di bawah. Gitu ya. Sebelumnya berarti tentang paragraf sebelumnya ini dia bahas tentang apa kira-kira most probably gitu ya. Kira-kira dia tuh bahas tentang apa? Kita cek aja kalimat pertama paragraf ini. While draft laws are federal laws, marriage laws are state laws rather than federal gitu. Marriage regulations are therefore not uniform throughout the country. Jadi sementara hukum-hukum draft adalah hukum federal gitu ya.
marriage laws, hukum-hukum pernikahan adalah state law. Jadi hukum yang ada di daerah, kayak otonomi gitu ya, otonomi daerah. Jadi hukum pusat sama hukum daerah gitu. Nah, jadi marriage, hukum-hukum pernikahan ini masuk di wilayah hukum daerah gitu, daripada federal, secara federal. Nah, marriage regulation are therefore not uniform throughout the country, dan peraturan pernikahan oleh karena itu tidak sama di seluruh negeri, di seluruh negara nggak sama. Makanya orang-orang Indonesia tuh kalau pengen nikah sama orang luar negeri, mereka nikahnya di luar negeri gitu. Biar mudah apa kali gimana itu aturannya. Menikahnya di luar negeri aja, mungkin di Indonesia nggak ada aturannya atau gimana. Nah, kalau gitu, ini kan bahas tentang marriage law gitu. Di paragraf ini dia bahas tentang marriage law. Sebelumnya dia bahas tentang while draft laws are federal laws, dia bilang gitu. Sementara draft laws adalah hukum federal, hukum draft adalah hukum federal, marriage law, hukum pernikahan adalah state law. Oke, kalau gitu dia bahas pasti tentang federal di sini. Federal law, karena sebelumnya dia bilang while draft laws, sementara draft laws, hukum draft adalah hukum federal, maka hukum pernikahan adalah bla bla bla. Pasti di sini bahas tentang draft law. Sebelumnya tuh dia bahas ini dulu gitu. Oke, yang nomor 6. The topic of the following. Ini masih ada orang-orang? Coba saya cek. Masih, Pak. Masih ada nggak nih orang-orang ya? Kok suaranya pada nggak kedengaran? Oke, nah nomor 6 ini kira-kira apa? The topic of the paragraph following the passage is most likely to be what? Jadi topik dari paragraf berikut. Berarti di sini ya kira-kira. Nah, kira-kira most likely to be what? Jadi kita cek aja kalimat terakhir. Some states which allow couples to marry at such a young age are now considering doing, mulai dari sini kalimat terakhirnya. Gitu ya. Some states, beberapa daerah, which allow couples to marry at such a young age, beberapa daerah yang mengizinkan pasangan-pasangan untuk menikah di usia yang muda, gitu, are now considering doing away with such early marriage because of the numerous negative effects of this young marriage. Jadi beberapa daerah itu mengizinkan pasangan untuk menikah pada usia muda. Gini maksudnya. Beberapa daerah yang mengizinkan pasangan-pasangan untuk menikah di usia yang muda sekarang malah memikirkan untuk menghindari doing away, menghindari maksudnya ya, menghindari menikah di usia muda, di usia dini. Kenapa? Because of the numerous negative effects, karena banyaknya di sini efek negatif dari pernikahan di usia muda tersebut, gitu katanya. Ya gitu. Enggak juga, kalau itu Rasulullah menikah sama Siti Aisyah kan masih muda, ya enggak? Oke, ini kayaknya di Amerika aja. Nah, berarti lihat di sini yang paling mendekati apa? Numerous negative effect of this young marriage. Kata-katanya ya. Kalau gitu pasti jawabannya yang A. Kenapa di sini disadvantages of youthful marriage? Jadi kerugian dari pernikahan di usia muda. Yang sama aja gitu. Yang sama kata-katanya dengan ini. Oke. Ada yang mau menambahkan? Sampai sini? Cukup? Suara saya masih kedengaran nggak? Oke. Ya, lanjut ya. Berarti sekarang lanjut ke berikutnya. Tentang tune, purpose, or cause. Ini baru, ini pasti ada di soal UTBK nih. Gitu ya. Tadi buat
persiapan TOEFL bagus. Oke ya, sekarang tentang tune, purpose, atau course. Gitu ya. Nah, pertanyaan tentang tune ini biasanya nanti bisa berupa kalau faktual passage gitu ya, tanpa emosi, maka tune dari bacaan. Tune ini kayak semacam ya kalau bunyi tune itu kan bunyi ya artinya. Artinya setiap bacaan dia punya nada gitu. Dia tuh lagi kayak gimana nada bacaannya. Bisa jadi ada informasional atau explanatory atau faktual kalau tanpa ada emosi gitu. Bisa juga berbentuk apa di sini bisa juga jika if the author is being funny. Nah, kalau pengarangnya sedang melucu gitu ya, berarti dia humoris, humorus. If the author is making fun of something, jika oh maksudnya ya masih humoris gitu, fun. Itu, nah kalau sarkastik itu tajam ya. Sarkastik itu artinya if the author feels strongly that something is right or wrong, tajam gitu. Kalau tadi tuh maksud saya sorry. Ini ada bacanya agak yang kurang sarkastik tajam, humoris tuh kayak funny gitu ya. Kalau impatient di sini tuh sarkastik, impatient sama uh, humoris cuma ada 3 aja di sini. Mana-mana humoris, humorous. Humoris ya berarti humor gitu ya, seleranya humor, funny aja gitu. Sama tadi ada satu lagi informasional, ada 4 ya tunnya gitu ya. Sekarang yang ke-14. Ini contohnya ada di sini tentang military awards have long been considered symbolic of royalty. Bla bla bla. Nah, coba dibaca, dikerjakan apa itu tunnya. Boleh dijawab lewat chat seperti tadi. Coba. Oke, kalau yang ini, nah kita cek di sini ada kata-kata kunci aja. Lihat. Jadi tunnya ini cuma kita lihat ada for a century selama 1 abad gitu ya, from the end of the Revolutionary War until the Civil War. Gitu ya. Mulai dari perang revolusi hingga perang sipil. Itu Amerika Serikat. United States ordered no military honors. Amerika Serikat tidak menghadiahkan hadiah militer gitu ya. And in 1861 di tahun 1861. Terus since World War I ini semuanya kayak simple past gitu ya. Kalau simple past dia pasti menjelaskan tentang histori atau sejarah. Kalau gitu dia memberikan informasi sejarah. Informasi sejarah. Kalau gitu tone-nya pasti dia informasional. Oke, berikutnya ya.
ke-15. Nah, ini juga oke. Nah, sekarang ini jadi the passage would probably be assigned reading in course. Nah, course ini apa? Course ini kuliah. Kira-kira ini kuliah tentang apa gitu. Ini tentang American History, sejarah Amerika. Ini kalau TOEFL tuh pasti ini aja. Terus TOEFL ini pasti American History. Semoga ini minggu ini selesai, minggu depan kita bahas Indonesian History. Soalnya di UTBK itu pasti dia ngambil dari Jakarta Post gitu ya. Jakarta Post atau dari apa gitu bacaan-bacaan. Kalau nggak Jakarta Post, kalau nggak sejarah Indonesia nih, UTBK nih, kalau dia nggak bahas tentang Indonesia gitu ya, dia mungkin bahas tentang ini General Truth. Nah, General Truth-nya di bacaan yang saya bahas ini ada selalu ada sih. Tadi tsunami gitu ya. Terus kemarin ada apa gitu. Ini pasti General Truth ada. Kemarin kan kita bahas tentang apa vaksin gitu ya. Kayak gitu itu kemungkinan ada. Kemungkinan ada. Ya. Nah, sekarang ini tentang jadi kalau ini pasti dia bahas tentang American History karena ini kata kuncinya ada military wars, United States, First Century gitu ya. Ini simple past semuanya. Di United States pasti American History. Oke. Lanjut. Nah, gimana caranya menjawab tentang tune atau nada dari bacaan? Gitu ya. Tune ini pasti di mana cara menjawabnya? Bagaimana cara menjawabnya? Di mana adalah kita mencari clue gitu ya. Atau kata kunci di seluruh bacaan throughout the passage that show if the author is showing some emotion rather than just presenting facts. Jadi kalau kita melihat clue gitu ya, di seluruh bacaan yang menunjukkan apakah pengarang ini menunjukkan beberapa emosi daripada menunjukkan fakta. Gitu. Kalau misalnya purpose, nah, gimana cara menjawabnya? Draw a conclusion. Jadi mencari konklusi itu kesimpulan tentang tujuan dari the main idea and supporting ideas. Jadi dari ide pokok dan ide-ide pendukung. Course, kalau course ini kuliah apa? Gitu. Course, purpose ini tujuan. Tujuan. Kalau tune ini artinya nada dari bacaannya apa. Kalau course ini kuliah apa, tentang kuliah apa gitu. Dia bahas kuliah. Ada di mata kuliah apa kira-kira gitu maksudnya. Sama ini draw a conclusion about the course from the topic of the passage. Dari topik sama dari supporting ideas, dari ide pendukung. How to answer, gimana cara jawabnya? Tune, skim aja. Artinya baca dengan skim, baca dengan cepat. The passage looking for clues, cari clue-nya, kata kuncinya. That the author is showing some emotion, bahwa si pengarangnya sedang menunjukkan beberapa emosi gitu. Purpose, tujuan, study the main idea, pelajari ide pokok in the topic sentence, ide pokok dari kalimat topiknya, and details used to support the main ideas, dan details yang digunakan untuk mendukung ide pokok gitu ya. Draw a conclusion about the purpose. Nah, yang kedua itu ambil kesimpulan tentang purpose, tentang tujuannya gitu. Course, kuliah apa? Nah, cara menjawabnya adalah study the main idea of in the topic sentence, pelajari ide pokok dari topiknya gitu ya, and details used to support the main idea, dan juga details penjelas yang digunakan untuk support the main idea, untuk mendukung ide pokoknya. Yang kedua berarti draw a conclusion tentang kuliah, ambil kesimpulan tentang kuliahnya. Ini kuliah apa gitu. Berikutnya sebentar.
Sekarang berarti berikutnya ya tentang soal-soal dari tun. Purpose or course. Halaman 17 berarti. Nah, oke. Sekarang gini, berarti the purpose of this passage, apa tuh purpose-nya? Tujuannya apa? Tujuannya apa? Kita cek aja di sini di kalimat pertamanya. The Truman Capote in Cold Blood 1966 is a well-known example of the non-fiction novel. Jadi, a popular type of writing based upon factual events in which the author attempts to describe the underlying force, thoughts, and emotions that lead to actual events. Jadi, Truman Capote's Caught in Cold Blood. Ada sebuah novel berjudul In Cold Blood di tahun dalam darah dingin, berdarah dingin gitu ya. Dalam darah dingin tahun 1966 yang ditulis oleh Truman Capote. Jadi kalau terjemahin gini, novel berjudul In Cold Blood di tahun 1906 yang dimiliki oleh yang ditulis oleh Truman Capote adalah sebuah contoh yang terkenal. Well known tuh yang populer, sama aja kayak well known, dikenal dengan baik gitu ya. Sebuah contoh yang dikenal dengan yang cukup dikenal dengan baik atau terkenal atau populer gitu ya. Of the non-fiction novel, dari sebuah novel non-fiksi. Jadi In Cold Blood yang ditulis oleh Truman Capote di tahun 1906 adalah sebuah contoh novel yang bukan fiksi, yang non-fiksi, yang cukup terkenal gitu. A popular type of writing, sebuah jenis tulisan yang populer based upon factual events gitu ya, yang berdasarkan event-event faktual gitu, kejadian-kejadian faktual in which the author attempts to describe the underlying force, yang mana penulisnya berusaha untuk mendeskripsikan apa faktor-faktor yang penggerak yang menyebabkan atau thoughts atau juga pemikiran and emotions dan emosi gitu ya, that lead to actual events, yang mengarah ke kegiatan-kegiatan yang sebenarnya, actual events. Kalau gitu purpose-nya apa? Jawabannya yang discuss an example gitu. Discuss an example of a particular literary genre. Karena ini adalah menjelaskan sebuah example. Di sini dibilangnya is a well-known example gitu. Is an example, kalau gitu dia pasti menjelaskan an example of a particular literary genre. Menjelaskan sebuah contoh genre itu apa? Sebuah jenis gitu ya, literatur yang tertentu, partikular tuh. Contohnya di sini adalah non-fiksi gitu. Novel non-fiksi yang ditulis oleh Truman Capote. Jawabannya A. Which of the following best describe the tone? Tone-nya apa? Dingin, sadis, emosional, atau deskriptif? Di sini jawabannya adalah nah di sini in which the author attempts to describe gitu. Jadi a popular type of writing, jadi sebuah jenis tulisan yang populer yang based on factual events, yang berdasarkan event-event faktual, kejadian yang faktual, in which the author attempts to describe, yang mana penulisnya berusaha untuk mendeskripsikan gitu the underlying force, thoughts, and emotions leading to actual events. Jadi
mendeskripsikan kegiatan-kegiatan yang faktual yang underlying force, kegiatan apa, faktor-faktor penggerak gitu ya, atau pemikiran dan juga emosi. Kalau gitu tulisnya deskriptif, karena di sini dia menjelaskan, di bacaan ini dia berusaha untuk menjelaskan. Nah, in Kapos selain itu juga dia mendeskripsikan bukunya. Paragraf ini kayak gini nih. In Kapos book, di bukunya Kapos gitu ya. Berarti kan dia mendeskripsikan bukunya Kapos. Nah, the author describes, ya ada kata-kata lagi describe. Banyak banget kata describe-nya di sini. Kalau gitu emang tone-nya deskriptif banget. Deskriptif banget. Describe, terus the author describe lagi, dia bilang mendeskripsikan the sadistic murder of a family of Kansas farm. Jadi di buku ini dia bilang, di buku ini dia begitu, begitu, begitu. Di buku ini dia begitu, begitu. Berarti kan deskripsi. Di bukunya Kapot gitu ya. Pengarangnya mendeskripsikan the sadistic murder of a family on the Kansas farm. Jadi mendeskripsikan seorang pembunuh yang sadis gitu ya terhadap sebuah keluarga on a Kansas farm, di taman Kansas, often showing the point of view of the killers, yang sering menunjukkan sudut pandang point of view itu dari para pembunuh, killers, para pembunuhnya. To research the book, nah untuk meneliti buku tersebut, Kapot interview the murderers. Untuk menulis bukunya si Mr. Kapot itu dia interview the murderers. Dia mewawancarai siapa pembunuhnya, and he maintains that this book presents a faithful reconstruction of the incident. Jadi dia menganggap dia menyatakan gitu ya, membuat bahwa bukunya ini merepresentasikan, mempersembahkan gitu ya, a faithful reconstruction, rekonstruksi yang meyakinkan dari of the incident, dari insidennya, dari kejadian pembunuhannya. Kalau gitu jawabannya yang tidak lain adalah yang deskriptif gitu ya. Oke, karena dia describe terus. This passage would probably be assigned reading in which of the following course? Kuliah apa kira-kira ini? Kuliah American History bukan, Criminal Law juga bukan, hukum kriminal bukan, karena ini menjelaskan tentang novel tadi. Sebenarnya dia bahas tentang sebuah novel. Kalau sebuah novel pasti dia bahas tentang modern American novel. Novel Amerika yang modern. Oke. Sekarang lanjut. Yang 18 ya. Nah, yang ini masih tentang apa nih? Which of the following best describe the author purpose? Masih tentang purpose ya. Purpose. Ini juga tentang tune. Nomor 5 tune. Ini juga kuliah apa? 3 jenis apa ya? Oke, tujuan dari bacaan ini apa? Up to now, sampai sekarang. Sampai saat ini, dia bilang gitu. Up to now, hingga saat ini, confession, pengakuan that have been obtained from defendants in a hypnotic state, yang diperoleh dari terdakwa defendants in a hypnotic state, dalam keadaan terhipnotis. Lumayan nih nambah kosakata ya. Kelas reading sebenarnya tujuannya untuk menambah kosakata sih. Salah satunya. Ya. Confessions, ini adalah pengakuan. That have been, yang diperoleh from defendants, dari seorang terdakwa in a hypnotic state, dalam keadaan terhipnotis, have not been admitted into evidence by court in the United States. Jadi
sampai sekarang tidak diterima sebagai sebuah fakta, evidence itu. Sebagai fakta by courts di pengadilan, fakta di pengadilan di Amerika. Gitu. Paragraf 1 tentang itu, dia bahas tentang itu. Paragraf kedua, landmark case, kasus yang merupakan landmark itu populer masalah ya, landmark. Kasus yang penting, peristiwa penting atau penunjuk atau pertanda, kayaknya kasus yang penting, peristiwa penting gitu. Landmark case, kasus yang begitu penting, yang peristiwa penting, landmark itu peristiwa penting gitu ya, kasus yang berupa peristiwa penting, kasus penting, concerning a confession obtained under hypnosis went all the way to the United States Supreme Court gitu. In the case of Lira and Videno, a suspect was hypnotized by a psychiatrist by a psychiatrist for the district attorney. Dan seterusnya. Nah, tujuan dari bacaan ini apa? Kalau tadi paragraf kedua, kasus penting yang tentang pengakuan diperoleh dalam keadaan hipnosis atau hipnotis semuanya, went all the way, pergi ke semua dengan semua cara, atau ya dengan semua cara itu ke pengadilan tertinggi di Amerika Serikat. Gitu. Dia bilang, a suspect was hypnotized by a psychiatrist for a district attorney in a site. Nah, jadi seorang suspek itu terduga. Suspek itu tersangka. Ya. Seorang tersangka dihipnotis oleh, jadi kayak penjahatnya itu dihipnosis gitu sama ahli hukumnya, sama psikiater gitu. Psikiater khusus yang ada di distrik attorney. Attorney itu sebuah wilayah distrik. Attorney. Pengacara wilayah distrik kayak kabupaten gitu. Distrik. Jaksa wilayah. Ya wilayah. Ada distrik, ada setelah distrik, ada kayak semacam wilayah-wilayah gitulah. Mungkin provinsi, kabupaten, kecamatan, terus desa. Nah, kayak tingkatan seperti itu. Nah, distrik ini wilayah tertentu yang ada di bagian tersebut. Ada distrik, setelah itu subdistrik, village, dan seterusnya. Kayaknya kabupaten distrik ini. Jadi wilayah, jaksa wilayah. Jadi seorang suspek tadi, si suspek itu tersangka tadi dihipnotis oleh seorang psikiater untuk psikiater yang setingkat jaksa wilayah gitu ya. Psikiater khusus untuk jaksa wilayah. Nah, in a post hypnotic state, dalam keadaan in a post hypnotic state, dalam keadaan pasca hipnosis gitu ya. Setelah dihipnotis, the suspect signed 3 separate confession to a murder. Jadi suspek ini tersangka menandatangani 3 jenis pengakuan yang berbeda terhadap seorang pembunuh gitu. The Supreme Court ruled that the confession were invalid. Nah, dibilang pengadilan tertinggi itu mengatur atau membuat regulasi atau mengatur gitu ya, menyatakan bahwa pengakuannya tidak valid, tidak sah. Kenapa? Because the confession had been the only evidence against him. Karena hanya cuma ada pengakuan tersebut yang menjadi saksi kunci, yang menjadi bukti untuk melawannya. Gitu. Kalau gitu, ini tadi yang paragraf pertama, sekali lagi bahwa pengakuan yang diperoleh oleh terdakwa dalam keadaan terhipnotis gitu ya, maka itu tidak dianggap sebagai bukti di pengadilan. Expert in the field of hypnosis have found that such confessions are not completely reliable. Para ahli di bidang hipnotis menemukan bahwa pengakuannya itu tidak sepenuhnya diandalkan. Rely itu kan mengandalkan gitu. Reliable berarti dapat diandalkan. Not completely reliable artinya
tidak sepenuhnya dapat diandalkan. Mungkin bisa sedikit diandalkan, tapi nggak sepenuhnya, dia bilang gitu. Jadi ada secercah harapan untuk menjadikan hipnosis, terdakwa yang dihipnosis bisa ngaku gitu. Kira-kira kamu membunuh atau enggak? Gitu si terdakwanya. Tapi harus dihipnotis dulu. Dalam keadaan terhipnotis bisa jadi ungkapannya itu benar atau salah, bisa gitu maksudnya. Nah, jadi tapi tadi secara umum, tadi mana tadi dari kalimat pertama gitu ya. Nah, have not been admitted into evidence. Sampai kalimat ini harusnya bisa jawab nih, sampai detik ini. Berarti kalau gitu jawabannya, tujuan paragraf ini, dua paragraf ini adalah to explain the details of the specific court case, untuk menjelaskan detail dari specific court case kasus pengadilan khusus, bukan. Terus to demonstrate why confession made murder hypnosis are not reliable, untuk mendemonstrasikan bahwa kenapa pengakuan yang dibuat dalam keadaan terhipnotis itu tidak reliable, tidak dapat diandalkan. Juga kurang tepat karena cuma ada di paragraf berapa tadi? Paragraf 1 ya. Karena ada ahlinya tadi yang bilang. Subject in a hypnotic state may confess to crime they did not commit for one of two reasons. Nah, either they fantasize that they committed the crimes, or they believe that the others wanted them to confess. Nah, subjek pelaku gitu ya, yang ada dalam keadaan terhipnotis itu bisa mengakui dia melakukan tindakan kriminal yang tidak dia lakukan for one of two reasons, karena satu atau dua alasan, dibilang gitu. Either they fantasize they commit the crimes gitu ya. Kalau si pelakunya itu dalam keadaan terhipnotis, dia mungkin bisa jadi mengakui dia itu melakukan tindakan kriminal atau tidak melakukan tindakan kriminal karena dua alasan atau satu alasan. Apakah mereka itu berfantasi? Alasan yang pertama nih, bisa jadi dalam keadaan terhipnotis mereka tuh berfantasi. They fantasize, mereka berfantasi bahwa they committed the crimes, mereka melakukan kriminal. Or they believe that the others want them to confess, atau mereka juga percaya bahwa yang lainnya ingin mereka mengakui tindakan kriminalnya. Kalau gitu masih status hukum dari hipnotis, jadi status hukumnya itu masih secara apa tadi, have not been admitted into evidence. Terus status hukumnya belum diakui sebagai fakta oleh pengadilan. Kalau gitu ada nih kata-kata to explain the legal status of hypnotically induced confession, untuk menjelaskan status hukum dari pengakuan yang disebabkan pengakuan dalam keadaan terhipnotis gitu. Status hukumnya bagaimana? Di sini dibilang yang paragraf 1 masih belum diakui sebagai fakta. Paragraf 2 bilang di sini pengakuannya tidak valid juga, gitu ya. Jadi jawabannya yang D. Oke, the tune of the passage. Tune-nya apa? Di sini tune of the passage could best be described as outrage, judicial, hypnotic, but informative. Ini juga masih informasi bahwa apa? Informasi bahwa pengakuan yang diselenggarakan dalam keadaan informasi informatif, karena dia dua bacaan ini menginformasikan sesuatu. Apa yang diinformasikan? Yaitu pengakuan yang dia dilakukan dalam keadaan terhipnotis itu masih belum dianggap sebagai fakta, bahkan invalid, tidak valid itu. Yang nomor D, this passage would probably be assigned in a reading in a course on. Kuliah apa kira-kira ini? American Law, hukum di Amerika ya. Ini orang-orang masih ada nggak? Oh, masih ada. Tapi masih mendengarkan nggak ya?
Masih, Pak. Oh, masih. Ada yang mau menambahkan dari barusan? Lanjut aja dulu. Nah, sekarang tentang eh sorry, distributor. Lanjut ya. Sekarang tentang deforestation. Artinya apa? Forest kan hutan. Forestation penghijauan atau deforestation itu kan penurunan, penghilangan atau bisa juga penggundulan gitu ya. Penggundulan hutan, pengrusakan hutan bisa. The rate at which deforestation of the world is proceeding is alarming. Alarm itu apa? Alarm, peringatan, sedang mengalami peringatan gitu. Kalau gitu jawabannya yang nomor 8 apa? Nomor 7 dulu, sorry. The author main purpose. Purpose tujuan utama dari pengarangnya apa? Coba dibaca dulu 5 menit, dijawab 3 soal lagi aja. Nah, sini the rate at which deforestation of the world is proceeding is alarming. Jadi dia membahas tentang deforestation di dunia, penurunan lahan hutan gitu atau penggundulan lahan hutan di dunia ini sekarang sedang mengalami peringatan gitu. Di paragraf 1. Di paragraf 2 the majority of deforestation di paragraf 2 the majority of deforestation is occurring in tropical forests in developing countries, whereby the developing countries need for increased agricultural land and the desire on the part of the developed countries to import wood and wood products. Jadi mayoritas deforestasi ini penggundulan hutan ini sedang terjadi di hutan-hutan tropis di negara-negara berkembang in developing countries. Well, by the developing countries need for increased agricultural land and the desire on the part of the developed countries to import wood and wood products. Jadi dipercepat atau disulut dengan adanya kebutuhan negara-negara berkembang untuk peningkatan lahan agrikultur gitu ya, and the desire on the part of the developed countries, dan keinginan untuk menjadi bagian dari negara berkembang ini menjadi bagian dari negara-negara maju, ingin seperti negara maju to import wood untuk bisa mengimpor kayu and wood production, produk-produk kayu. Jadi jadi kenapa semakin terjadi deforestasi gitu ya, seiring dengan perkembangan sekarang, karena katanya negara-negara berkembang tuh pengen juga seperti negara maju yang bisa mengimpor kayu dan produk-produk kayu gitu dibilang. More than 90% of the plywood used in the United States, for example, is imported from the foreign countries with tropical rainforest. Hampir 90% dari jenis kayu plywood gitu yang ada digunakan di Amerika sebagai contoh itu adalah diimpor dari negara-negara berkembang with tropical rainforest, dengan adanya negara-negara berkembang yang memiliki hutan hujan tropis gitu.
By mid-1980, solution to this expanding problem were being sought in form of attempts to establish an international regulatory organization to oversee the use of tropical forest. Jadi hingga pada abad ke pertengahan 1980, solusi terhadap permasalahan yang berkembang ini itu dicoba dipecahkan. Is being solved dalam bentuk usaha attempts, usaha to establish an international regulatory organization untuk mendirikan sebuah organisasi yang mengatur, organisasi regulator internasional, organisasi yang mengatur, organisasi internasional yang mengatur untuk memecahkan penggunaan solusi dari penggunaan hutan tropis ini, gitu. Kalau gitu jawabannya tujuan utama dari pengarang kira-kira mau apa nih? Di paragraf 2 itu. Paragraf 2 dia bilang laju deforestasi ini sedang mengalami peringatan gitu. Dari kata sampai peringatan aja udah bisa jawab harusnya. Is alarming. Hati-hati. Artinya aware dong. Make the reader aware of a worsening problem. Tujuannya adalah untuk membuat para pembaca peduli terhadap masalah dunia yang semakin memburuk. Gitu. Dilihat dari mana? Di sini dari alarming. Udah habis itu tahun 90 katanya hampir 25% dari Earth land surface, permukaan lahan di bumi ini had been covered with forest. Tahun 1990 kira-kira 25% dari permukaan dataran bumi itu ditutupi oleh hutan. And less than 25 years later, tapi kurang dari 25 tahun kemudian, katanya, the amount of forest land was reduced to 20%. Jadi berkurang menjadi 20%. This decrease from 25 to 20% from 1950 to 1973 represent an outstanding 20 million square kilometer of forest. Astounding ada kata-kata penting. Jadi astounding ini artinya mencengangkan, menakjubkan. Jadi penurunan 25 menjadi 20% dari tahun 1950 sampai 1973 ini merepresentasikan 20 juta kuadrat kilometer dari lahan tanah yang hilang gitu. Predictions are that an additional 20 million square kilometers of forest land will be lost by 2020. Loh. Diprediksi katanya. Sekarang tahun 2020. Prediksi bahwa akan diprediksi gitu. Mereka memprediksikan bahwa atau prediksi yang tidak mengenakan gitu ya, bahwa sebuah tambahan 20 juta kilometer kuadrat dari lahan tanah akan hilang di tahun 2020 gitu. Kalau gitu ini tujuannya adalah untuk membuat para pembaca tuh aware gitu, peduli dengan masalah dunia yang worsening, yang semakin memburuk. Kalau saya statistik about an improvement on the Earth land surface, untuk mencatat atau statistik tentang perkembangan dari lahan permukaan tanah, ini juga bukan berkembang, malah menurun. Explain where deforestation is occurring, untuk menjelaskan di mana deforestasi terjadi, tidak hanya di mana yang dijelaskan itu. Yang C yang benar. Yang blame developing countries for deforestation ini menyalahkan negara-negara berkembang untuk karena kasus deforestasi ini hanya di paragraf 2 aja. Secara umum tujuan pengarang adalah untuk mengajak penulis untuk peduli gitu bahwa terhadap sebuah masalah dunia yang semakin buruk. Yang nomor 8. Nah, kalau begitu, which of the following best describe the tone? Tone itu apa tadi? Nada. Nadanya adalah concern gitu ya. Concern itu jadi perhatian dari penulis terhadap pembaca, perhatian tentang lahan mari kita perhatikan lahan hutan yang ada di negeri ini, di dunia gitu. Kalau enggak nanti ya kita mungkin bisa jadi di tahun 2020 nanti akan hilang lagi 20 juta kilometer. Jawabannya A.
Yang nomor 9, nah, bacaan ini kira-kira this passage would probably be assigned reading in which of the following course, kira-kira di kuliah apa? Kuliah geologi, bukan geografi, iya, geometri bukan, marine biologi, biologi perairan, biologi laut, kelautan, biologi kelautan bukan. Jawabannya tentang geografi. Oke. Saya kira kita cukupkan aja dulu. Mungkin teman-teman mau ada kelas lagi setelah ini ya. Ada yang mau menambahkan dulu? Oke, kalau gitu terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.